Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini kita akan membahas objek IPA dan pengamatannya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sebelum belajar, berdoa dalam hati dimulai. Selesai? Oke, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu untuk menjelaskan 3 keterampilan proses penyelidikan IPA, menjelaskan kegunaan mempelajari IPA, dan menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. Oke, tahukah kamu bahwasanya para ilmuwan atau saintis mempelajari hal-hal yang ada di sekitarmu dengan cara melakukan serangkaian penelitian dengan sangat cermat dan hati-hati. Dengan cara seperti itu, para ilmuwan dapat menjelaskan apa dan mengapa sesuatu yang ada di alam sekitar dapat terjadi, serta dapat memperkirakan sesuatu yang terjadi pada saat ini maupun saat yang akan datang. Oke, hasil dari penemuan saintis biasanya ini dalam bidang teknologi ada beberapa. Misalnya yang pertama ada telepon, televisi, pesawat terbang, biji jagung hibrida, pupuk, kemudian semangka tanpa biji, dan komputer. Ini adalah beberapa hasil penemuan saintis dengan melakukan berbagai macam penelitian. Oke? Pernahkah kamu mengamati salah satu temanmu? Pasti pernah ya. Kegiatan pengamatan tersebut yang kamu lakukan ini nanti hasilnya berupa deskripsi. Misalnya tinggi badan, rambut hitam, kulit coklat, hidung mancung, mata sipit, dan lain-lainnya. Tahukah kamu bahwa penyelidikan IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai? Apa sajakah proses tersebut? Di sini ada 3 proses ya dalam penyelidikan IPA. Yang pertama, pengamatan, membuat inferensi, dan mengkomunikasikan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu pengamatan. Pengamatan ini menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai, seperti yang telah kalian lakukan sebelumnya. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Oke, kemudian yang kedua yaitu membuat inferensi, merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Kemudian mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Jadi setelah kamu melakukan pengamatan, membuat inferensi, baru kamu menyampaikan atau mengkomunikasikan hasil penyelidikannya secara lisan maupun secara tulisan. Oke, kemudian apa sih manfaat kita mempelajari IPA? Ya, dengan belajar IPA kita mampu untuk yang pertama memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa matahari bersinar? Nah, ini kita akan berpikir nih, mengapa gitu kan ya? Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah. Misalnya bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh. Nah, ini akan dipelajari ya dalam IPA. Kemudian yang ketiga, manfaatnya ya berpikir logis dan sistematis. Misalnya jika datanya seperti ini, maka apa kesimpulannya? Jadi seperti itu ya, berpikir logis. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kualitas hidup. Misalnya nih, apakah bunga yang ditanam dapat tumbuh? Kan ya? Jadi seperti itu, misalkan di tanah depan rumah kamu, apakah tanahnya cocok dengan tanaman yang akan kamu tanam? Nah, itu meningkatkan kualitas hidup. Nah, dalam IPA, objek apa sih yang dipelajari itu?
Apa aja yang dipelajari? Nah, objek yang dipelajari dalam IPA meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Objek tersebut berupa benda yang sangat kecil dan benda yang sangat besar ya. Benda yang sangat kecil atau disebut juga dengan reinik ya. Reinik ini berarti benda yang sangat kecil ukurannya. Misalnya bakteri, virus, bahkan partikel-partikel penyusun atom. Kemudian benda-benda yang berukuran sangat besar. Ini misalnya lautan, bumi, matahari, hingga jagat raya ini. Jadi objek yang dipelajari IPA itu mencakup seluruh benda yang ada di alam. Ya, termasuk benda yang sangat kecil sampai benda-benda yang sangat besar ya. Oke, itu ya. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu untuk video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.